Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali pagi ini dengan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Lia Afriliani, melayani di Resort GKI Montrado, akan bersama-sama mengajak kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa kami memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, dalam kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Karuniakan kepada kami pengertian dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama membuka firman Tuhan dari Kolose pasal 1, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di bawah judul perikop keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, memiliki pengenalan yang benar akan Kristus menjadi bagian penting bagi setiap orang Kristen. Karena jika kita tidak tumbuh di dalam pengenalan yang benar, maka iman kita juga tidak bertumbuh. Dan mengenal Kristus dengan benar itu berarti bukan hanya sekedar tahu, tetapi memahami siapa dirinya, apa kehendaknya, bahkan mengalami satu hubungan yang intim, yang erat dengan Kristus. Dan ketika kita sungguh mengenal Kristus, maka walaupun ada ajaran sesat, ada upaya untuk menjauhkan kita dari Tuhan, maka kita dapat tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Kolose sedang berada pada situasi yang sulit. Mereka berada di tengah masyarakat yang sinkretis, di mana terjadi berbagai macam percampuran kepercayaan. Bahkan yang sangat berbahaya adalah adanya ajaran sesat yang menentang akan pribadi Yesus Kristus yang unik, yang utama, yang unggul. Oleh karena itu, situasi ini mendorong Paulus untuk kemudian dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Dengan tujuan adalah supaya mereka tetap di dalam iman mereka, dan mereka tidak terpengaruh oleh berbagai macam ajaran yang menyesatkan. Terkhususnya melalui Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Jemaat di Kolose pada masa itu dan juga kita pada masa kini diajarkan dan diingatkan tentang beberapa hal. Yang pertama, pokok penting dalam kepercayaan iman Kristen kita bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan tidak ada tempat untuk keraguan akan pernyataan ini. Yesus sebagai Allah artinya ada keunggulan, ada kemahakuasaan yang berlaku untuk semua ciptaan. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan bahkan di dalam kehidupan berjemaat, Yesus menjadi sumber dari keberadaan setiap orang Kristen. Bagaimana dengan manusia? Sebagai manusia, Allah memperbaharui hubungan melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menjadi pengantara antara kita dengan Allah, dan Yesus Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dan karyanya itu sungguh-sungguh sempurna. Nah, penegasan disampaikan oleh Rasul Paulus ini membekali kita di dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus, baik melalui peristiwa Natal yang akan beberapa hari lagi akan kita bersama-sama rayakan, maupun juga terutama untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh berpegang kepada pengenalan yang benar akan pribadi Kristus. Tentang siapa yang kita sembah, tentang siapa yang kita imani. Dan firman Tuhan menjadi bagian penting bagi kita untuk kita bisa mengetahui bagaimana pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, di tengah berbagai situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan kita, entah karena pandemi COVID-19, entah karena berbagai macam musibah bencana alam, bahkan berbagai macam pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, kedamaian sejati hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Dialah yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Dia yang sudah membuat kita menjadi penuh dengan damai sejahtera. Dan dunia tidak bisa memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Dunia tidak bisa memperdamaikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan dunia tidak bisa membuat kita merasakan damai sejahtera yang sejati. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah mencari Tuhan selama masih diberikan kesempatan bagi kita. Yang ketiga, segala sesuatu adalah milik Kristus karena segala sesuatu diciptakan oleh Kristus. Karena itu tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun aspek kehidupan kita, mari kita harus jalani dengan syukur. Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita kelola dalam kehidupan kita, itu semua adalah milik Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus, kerjakan demi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia, bahkan juga sesama ciptaan dan alam semesta, hayatilah sebagai hubungan persaudaraan di dalam Tuhan, karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari 3B, bersyukur, bersukacita, dan berbuat nyata. Bersyukur karena kita punya Kristus yang terbaik, Kristus yang terutama, Kristus yang memperdamaikan kita, dan Kristus yang unggul. Bersukacita karena dengan pengenalan yang benar kepadanya, maka kita bisa mendapatkan kedamaian dalam segala situasi kehidupan kita. Berbuat nyatalah sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk sukacita, dan sebagai upaya kita untuk selalu hidup dalam persekutuan, hidup di dalam kesaksian, hidup juga di dalam pelayanan, baik secara kata, kerja, dan karya di sepanjang kehidupan kita. Kristus yang utama, yang telah kita kenal, memampukan kita untuk melakukan kehendaknya dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh boleh kembali mengingatkan kami, bahkan juga menguatkan iman kami, dan juga menolong kami untuk tetap di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami terus bersyukur, bersukacita, dan juga berbuat nyata sebagai bagian dari bentuk iman kami kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kami agar kami terus giat untuk kami terus belajar firman Tuhan dengan penuh sukacita di sepanjang kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus setia untuk kami mengikut Tuhan, baik dalam suka dan duka kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya kami lakukan untuk nama Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sepanjang hari ini karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, akal budi, hikmat, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh takut akan Tuhan. Sehingga segala sesuatu boleh kami kerjakan dengan baik untuk kebaikan bagi diri kami, kebaikan bagi keluarga kami, kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi alam semesta, dan terutama untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkenanlah Tuhan juga untuk boleh berkati keluarga kami, jaga sertai pelihara, lindungi masing-masing anggota keluarga kami Tuhan. Sehingga melaluinya maka damai sejahtera Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Untuk gerejamu berkenanlah Tuhan juga terus berkati, sehingga tetap senantiasa menjadi sarana kesaksian, sarana pelayanan, sarana persekutuan di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan boleh terus dipuji dan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini. Berkenanlah Tuhan terus berkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita